Sebelumnya kita telah menyiapkan alat dissolution tester yang baknya telah berisi dengan Aquades sampai batas standar. Kemudian di dalamnya telah berisi chamber yang telah berisi Aquades sebanyak 900 ml sebagai medium disolusi yang digunakan untuk pengujian disolusi tablet amoxicillin. Lalu pada alat telah terpasang tipe dayung yang digunakan, yaitu alat tipe 2. Untuk mengatur suhu, kecepatan, dan waktu pengujian, kita bisa mengatur berdasarkan tombol yang ada pada alat. Yang pertama, untuk mengatur temperatur, menekan tombol temperatur dengan mengatur suhu yang digunakan. Suhu pengujian yang digunakan umumnya adalah 37 derajat Celcius. Untuk mengatur kecepatan, menekan tombol speed pada alat dan mengatur kecepatan dengan kecepatan yang umum digunakan adalah 75 rpm. Kemudian mengatur waktu pengujian. Waktu pengujian yang digunakan pada uji disolusi tablet amoxicillin berdasarkan monografi Farmakope Indonesia mengatakan bahwa pengujian dilakukan selama 30 menit. Kita dapat mengatur waktu pengujian dengan menekan tombol time. Selanjutnya memasang alat dengan memasukkan alat tipe 2 pada medium chamber, pada chamber yang berisi medium, dengan memperhatikan jarak tidak menyentuh dasar chamber. Jangan lupa mengunci, lalu menyiapkan tablet amoxicillin yang akan diuji. Masukkan tablet amoxicillin ke dalam chamber yang telah berisi medium. Lalu pasang penutup chamber. Setelah itu menyiapkan membran filter yang sebelumnya telah terpasang kertas saring dengan diameter 2,5 mm. Pasang membran filter yang telah disiapkan pada residen probe alat. Setelah itu kita siap melakukan pengujian disolusi tablet amoxicillin dengan menekan tombol start pada alat. Pada sampling pertama, kita memasang swipe 5 ml pada residen probe alat disolusi. Lalu mengisi dengan spoit kosong, spoit 5 ml, mengisi sejumlah Aquades sebanyak 5 ml untuk disiapkan sebagai sink kondisi. Pada sampling pertama di menit 0, kita mengambil 5 ml sampel menggunakan spoit kosong yang telah dipasang pada residen probe alat. Selanjutnya mengambil cairan sampel dengan Aquades 5 ml yang sebelumnya telah disiapkan sebagai sink kondisi. Kemudian memasukkan Aquades 5 ml tadi ke dalam vessel chamber melalui residen probe alat disolusi. 5 ml sampel yang telah disampling sebelumnya dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Lalu dicukupkan hingga batas tanda 10 ml pada labu ukur dengan Aquades sebagai medium disolusi. Lakukan pengujian yang sama untuk sampling pada menit ke-5, 10, 15, 20, dan 25 menit sampai ke menit 30. Tahapan selanjutnya adalah pengolahan data dari hasil pengukuran disolusi tablet amoxicillin 500 mg yang sebelumnya telah ditentukan kadar dengan menggunakan metode analisis kromatografi KCKT
berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6. Adapun cara pengolahan data dari hasil sampling disolusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Tahapan pengolahan data dari hasil pengujian disolusi tablet amoksisilin 500 mg, yang pertama yang kita harus lakukan adalah menentukan kadar tersampling dalam setiap menit sampling yang dilakukan pada pengujian disolusi. Lalu menentukan faktor koreksi dan menghitung persen terdisolusi. Dari hasil persen terdisolusi, kita dapat menentukan nilai Q pada menit akhir pengujian yang telah dilakukan, untuk kemudian dikonversi menjadi hasil akhir pengujian disolusi tablet amoksisilin. Tahapan pertama adalah melakukan penentuan kadar. Penentuan kadar hasil sampling harus berdasarkan metode analisis yang digunakan dalam pengukuran kadar. Untuk tablet amoksisilin, menurut Farmakope Indonesia edisi 6, pengukuran kadar amoksisilin harus menggunakan metode analisis kromatografi KCKT. Untuk perhitungan kadar berdasarkan metode analisis KCKT, kita harus membuat kurva kalibrasi untuk memperoleh persamaan regresi yang nantinya akan menjadi dasar dalam penentuan konsentrasi kadar yang tersampling dalam satuan mikrogram per mili untuk setiap menit sampling yang dilakukan. Adapun persamaan regresi yang dihasilkan yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah nilai luas area dan X adalah konsentrasi kadar yang terukur dalam satuan mikrogram per mili. Dari hasil pengamatan yang dilakukan berdasarkan perhitungan konsentrasi yang telah didapatkan menurut data berikut ini. Lalu dari konsentrasi dalam satuan mikrogram per mili untuk setiap waktu sampling, kita konversi menjadi miligram. Dalam hal ini kita menghitung jumlah obat yang terukur dalam satuan miligram untuk setiap menit sampling. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah obat yaitu konsentrasi obat dalam mikrogram per mili dikali volume disolusi dan didapatkan hasil jumlah obat dalam satuan mikrogram, lalu kemudian kita konversi menjadi satuan miligram. Karena kita menggunakan satuan miligram karena kadar amoksisilin dalam sediaan tablet itu satuannya adalah miligram, dalam hal ini 500 mg. Untuk memudahkan perhitungan persen terdisolusi, maka kita konversi satuannya menjadi miligram. Adapun volume disolusi yang digunakan yaitu 900 mili, sehingga untuk mendapatkan hasil jumlah obat dalam miligram, kita harus mengalihkan konsentrasi mikrogram per mili dari hasil perhitungan kadar yang telah dilakukan dikali volume disolusi, dalam hal ini 900 mili, sehingga didapatkan jumlah obat dalam mikrogram dan dikonversi menjadi satuan miligram. Setelah mendapatkan jumlah obat untuk setiap sampling pada menit 5, 10, 15, dan 30, selanjutnya kita menentukan faktor koreksi. Cara menentukan faktor koreksi adalah dengan menghitung volume sampling dibagi volume medium disolusi dikali jumlah obat sebelum ditambah faktor koreksi sebelum. Karena pada menit ke-50 tidak ada faktor koreksi sebelumnya, karena ini adalah sampling pertama, maka nilai faktor koreksinya adalah 0. Lalu kita lanjutkan menghitung untuk faktor koreksi pada menit ke-10. Untuk menit ke-10, kita masukkan angka pada rumus volume sampling dibagi volume medium disolusi, jadi 5 mili volume sampling. Jadi kita melakukan sampling 5 mili tiap 5 menit pengujian. Tiap menit pengujian. Jadi yang pertama untuk menit ke-10 kita sampling 5 mili dibagi volume disolusi yang digunakan adalah 900 mili dikali jumlah obat sebelum. Karena kita akan menghitung faktor koreksi menit ke-10, maka jumlah obat 5 menit yang kita ambil ditambah faktor koreksi menit sebelumnya. Karena faktor koreksi menit kelima adalah 0, maka yang dilakukan adalah menambahkan faktor koreksi menit 5 yaitu 0. Sehingga hasil faktor koreksi untuk menit ke-10 adalah 1,43.
Untuk menit ke-15 dilakukan hal yang sama, yaitu volume sampling 5 ml dibagi volume medium disolusi 900 ml dikali jumlah obat menit sebelum, yaitu menit ke-10 yaitu 292,02 ditambah faktor koreksi menit sebelumnya yaitu menit ke-10 yaitu 1,43, sehingga didapatkan faktor koreksi untuk menit ke-15 adalah 3,05. Begitu pula dilakukan hingga menit ke-30. Selanjutnya, dari hasil faktor koreksi, kita dapat menentukan jumlah obat terkoreksi yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar penentuan persen disolusi. Nah, jumlah obat terkoreksi menghitungnya adalah dengan cara jumlah obat miligram ditambah dengan faktor koreksi. Jadi untuk menit kelima, jumlah obat dalam miligram pada menit kelima yang terukur yaitu 258,25 ditambah dengan faktor koreksi menit kelima yang sebelumnya telah kita hitung yaitu 0, maka kita mendapatkan jumlah terkoreksi 258,25. Selanjutnya, untuk menit ke-10, jumlah obat yang telah terukur pada menit ke-10 yaitu 292,02 ditambahkan dengan faktor koreksi yang sebelumnya sudah dihitung yaitu 1,43, didapatkan hasil 293,45. Begitu seterusnya dilakukan pada menit ke-15 dan ke-30. Dari hasil jumlah obat terkoreksi, lalu kita menentukan persen terdisolusi untuk setiap menit sampling yang dilakukan. Rumus untuk menghitung persen disolusi adalah jumlah obat terkoreksi dibagi kadar obat dalam sediaan dikali 100%. Untuk pertama, pada menit kelima, persen terdisolusi yang terukur adalah jumlah obat terkoreksi menit kelima 258,25 dibagi dengan kadar obat dalam sediaan. Dalam hal ini sediaan yang kita uji adalah tablet amoksisilin 500 mg sehingga kita bagi 500 mg dikali 100%. Hasilnya kita dapatkan 51,65%. Artinya pada menit kelima ada sekitar 51,65% obat yang terdisolusi dari 100% obat yang telah dilakukan pengujian disolusi. Begitu pula perhitungan untuk menit ke-10, 15, dan 30 hingga didapatkan hasil persen terdisolusi menit ke-10 adalah 58,96, menit ke-15 adalah 61,07 dan menit ke-30 adalah 93,45%. Selanjutnya adalah menentukan nilai Q untuk menit akhir pengujian. Menentukan nilai Q pada pengujian disolusi tablet amoxicillin 500 mg berdasarkan Farmakopeia Indonesia edisi 6. Lama pengujian yang digunakan untuk uji disolusi tablet adalah 30 menit. Maka nilai Q yang dijadikan sebagai hasil penetapan pengujian adalah menit ke-30. Dalam hal ini, persen terdisolusi pada menit ke-30. Di mana Q30 untuk pengujian disolusi tablet amoxicillin 500 mg adalah 93,45%. Dari nilai Q30 ini, lalu kita konversi ke hasil pengujian untuk menentukan hasil pengujian disolusi tablet amoxicillin yang telah dilakukan. Dengan syarat yang harus dipenuhi adalah tablet amoxicillin 500 mg dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 75%. Di mana diketahui bahwa 93,45% dari hasil pengujian itu lebih besar daripada 75%, sehingga kesimpulan pengujian tablet amoxicillin yang telah dilakukan adalah memenuhi syarat disolusi yang terlarut sebanyak 93,45% dalam waktu 30 menit. Sekian hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Sekian praktikum uji disolusi tablet amoxicillin kali ini. Saya Apoteker Muntihana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.